Tengok, hati mengontrol. Sebab itulah kata yang pertama pandangan, tapi yang mengontrolnya apa? Hati. Jangan ada tafakur atas segala kemaksiatan. Wa hifdzul batni 'ani syubhati wa 'ani syib'ain. Dan menjaga perut daripada apa? Daripada syubhat. Benda-benda yang syubhat ni, benda-benda yang syubhat yang dianya tak tahu halal atau haram. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada syubhat, maka jatuh kepada yang haram. Sebab itu mesti dijaga. Syubhat tidak boleh kita makan umpamanya benda-benda yang haram. Sebab benda yang haram tu akan mempengaruhi kepada benda yang tak baik. Siapa saja yang dianya makan benda-benda yang haram, maka anggota tubuhnya akan susah untuk melaksanakan ibadah. Sebab itulah kata ulama-ulama sufi, jika kau ingin mudah untuk beribadah, makan yang halal. Makan yang halal itu membawakan kamu kepada beribadah. Sebab itulah ulama-ulama sufi kalau tengok ada makanan daripada ulama-ulama dia, suyuh-suyuh dia, mereka sebutlah makan tu. Kenapa kata? Ta'amus salihin dawa'un lil qalb. Ta'amus salihin dawa'un lil qalb. Makanan orang-orang saleh itu obat bagi hati. Sebab kan puncanya kan hati. Jadi kalau kita makan, maka hati kita menjadi baik. InsyaAllah bi'idnillah. Dengan itulah terjadi orang itu jadi soleh. Jangan heran kalau sekalinya itu ada maulid, ulama-ulama kan buat makan makanan tu. Kita sibuk nak makan, kenapa? Ini kuat sekali makanannya, kenapa kuat sekali makan ini? Biasa di rumah biasa aja enggak? Satu pinggan saja. Ini 2 kali nambah. Kenapa? Oh, orang nggak tahu sirnya. Ternyata dia kata dalam hatinya, ini kan makanan ulama. Makan ulama tentunya dihasilkan dengan halal, kan? Dan berkat ulama yang memberikan makanan. Maka dengan begitu, kalau kita makan makanan ulama, akan datang faidun, akan datang barakat daripada makan tersebut. Begitulah. Jadi jauhkan benda-benda yang syubhat. Jangan kita makan makanan yang syubhat. Itu yang syubhat, apalagi yang haram jelas-jelas. Dah tahu dia riba. Riba tak boleh makan benda-benda makan riba, jadi alung bahasa Malaysianya. Bahasa Indonesianya jadi apa namanya? Lupa saya. Bukan jadi angah, bukan jadi putih. Kalau Malaysia bahasa alung, kalau ke bahasa Indonesianya jadi rentenir. Rentenir. Bahasa Indonesia rentenir. Ini kata orang ni alung-alung. Kenapa alung? Ada apa alung? Ini alung ni katanya. Ngahnya mana saya kata? Saya kata alung. Kalau kita alung, ngah, alung, iung. Alung tu abang lah yang nombor 1, yang lain. Iung juga begitu juga. Alung ni apa? Ulung. Ulung ni sesulung nombor 1. Tapi lain pula Malaysia. Kata alung ni fi makna ni. 2 bahasa dia. Itu. Faham sendiri lah. Faham pun. Falaysa sakun kal yaqini. Wa 'ani syibahi, dan daripada kenyang. Kenyang yang haram, kenyang yang apa? Halal, sama aja. Kenyang yang halal tak boleh, apalagi kenyang yang haram. Tu makan, duduk makan tu 5 piring dibuatnya tu duduk tak boleh berdiri. Itu tak boleh. Sebab adanya kekenyangan dalam makanan akan mempengaruhi jiwa dan nafsu kita sehingga nafsu itu makin kuat. Makanya dikata jangan selalu makan benda yang menaikkan syahwat. Apa tu makan benda yang menaikkan syahwat? Bahayalah, tahu sendiri apa-apa aja. Daging, makan setiap hari makan daging. Kalau enggak mati cepat, syahwat pun makin tinggi. Setiap hari tengok, Masya Allah. Tengok kuda pun dia bernafsu. Tengok himar dia bernafsu, itu bahaya. Dan kita bicarakan tadi itu masalah kata Itianul Bahimah. Tengok himar jalan begitu. Dia boleh tengok, astagfirullahaladzim ya Rabbi. Ini bahaya kalau makan benda yang banyak kalori, banyak protein, banyak lemak, banyak macam-macam, mungkin kuat syahwat. Apalagi makan gargir selalu. Orang katakan lau ya'rafun nasu ma fi gargir
la zara'ahu tahta sarir katanya. Andai kata orang tahu tentang masalah gargir ni, apa the powernya, maka mereka akan tanamkan di bawah sarir, di bawah tempat tidur. Apa bedanya? Apa sangkut pautnya sarir dengan bawah tempat tidur? Enggak tahu saya. Allah. Antum sendiri tu. Fa inna hadhihi muharrikatun li syahwati wa magharisiha. Karena sesungguhnya ini semua apa itu? Makan makanan dengan secara kenyang. Dah, makan makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Itu semuanya adalah penggerak. Kata-kata mesinnya, enjinnya, penggerak. Li syahwati, bagi syahwat. Syahwat manusia sudah ada, tapi bila tambah lagi ini makin menjadi-jadi dia. Kalau kita kata kita beli benzin yang paling bagusnya, apa enggak laju langsung dia, atau buat minyak pesawat. Itu memang betul, Masya Allah. Wa bagharisiha, dan tanaman-tanamannya. Jadi kalau ingin kita lemah syahwat kita ni, maksud lemah syahwat ni bukan makna seperti penyemprotan atau apa semua, tak. Lemahkan, kurangkan sikit daya daripada syahwat kita agar jangan macam-macam. Janganlah kita terlalu makan dengan keadaan kenyang, atau makan benda yang syubhat atau yang haram. Sebab benda itu akan menaikkan kepada benda yang haram saja. Jadi benda sekarang memang betul-betul membahayakan, betul-betul membahayakan. Zina, mubakhadah dan sebagainya, itu benda-benda yang sangat membahayakan, yang mesti betul-betul kita jaga. Okey, sekarang ni perasaanlah dahulu para pemuda-pemuda, pelajar-pelajar, alal aqal terjebak dengan berbagai macam kejahatan. Yang pertama sekali itu onani. Itu yang pertama sekali. Dah. Okey, kalau mungkin zina jauh, apa-apa benda jauh. Mungkin dia mendatangi kambing atau binatang-binatang lain, yang mungkin didatanginya. Kenapa? Jauh umpamanya daripada, dan dia tak memiliki benda tersebut. Tapi al-aqal mungkin terjebak dengan perbuatan tersebut. Dan kalau dia terjebak dengan perbuatan tersebut, ada yang sekali satu hari satu kali, ada yang seminggu satu kali, ada yang satu bulan satu kali, ada berbagai macam lah. Al-aqal dia mesti begitu, dia kata. Gara-gara kenapa? Gara-gara tidak mampu untuk jaga apa pandangan dia. Sebab itulah mesti kalau ingin menjauhkan benda tersebut, mesti kita jauhkan pandangan daripada benda yang haram. Pandangan benda yang haram. Salah satunya apa itu? Pandangan gambar-gambar khali'ah, gambar-gambar yang tidak memiliki pakaian. Kita tengok anak tifil, anak kecil bayi enggak punya pakaian, ini haram ni katanya gitu. Ada orang kata, Ustaz, mau beli enggak? Beli apa? Gambar teranjang katanya. Gambar teranjang, mau. Nak pelajarlah ni kau syahwatnya. Segala pelajar agama memang syahwatnya tinggi-tinggi. Syaitannya diberikan sama mereka, bukan sembarang syaitan. Ini kata, berapa harga? Sekian aja. Dibungkus di sampai rumah tengoknya anak bayi yang telanjang. Muskilah sekali. Kita tengok bagaimana keinginan nafsu. Untunglah enggak jadi kan. Dah, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita. Bukan benda yang payah sekali lah. Syahwat paling payah sekali. Kenapa didahulukan Imam Ghazali Al-Farju? Karena Al-Farju ini dosanya sangat besar sekali dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, bila terjadi, dosanya sangat besar sekali. Dan hadnya juga besar dibandingkan yang lain. Kalau dia mencuri dengan tangan, dia potong tangan, dia enggak mati. Tapi bila dia berzina dan sudah muhsin dan muhsanah, maka dia akan dibunuh, dirajam sampai mati. Kan besar. Sebab itulah didahulukan menjaga farj. Kenapa didahulukan katanya? Al-farj ini kenapa didahulukan? Kerana dosanya sangat besar sekali. Tapi al-farju, dosanya boleh kembali kepada ma bainaka wa baina Allah faqat. Di antara kau dan di antara Allah. Ada yang pula ma bainaka wa baina Allah wa baina makhluk. Kalau antara kamu dan di antara Allah, ini namanya istilahnya zina saling suka-sukaan. Yang satu perempuannya memang suka, lakinya juga suka, terjadi zina. Ini dosanya antara kamu dan antara Allah SWT. Yang antara kamu dan Allah dan makhluk, waliyadzubillah,
dia perkosa perempuan. Dia anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun duduk-duduk, kamu pun waliyadzubillah dengan kamu ya. Orang tu pun langsung menzina. Banyak dalam konun Indonesia, Malaysia, Mesir, semua konun. Bila memperkosa anak yang di bawah umur, kalau di Mesir ni dibunuh. Hati-hati dah. Dibunuh. Di Malaysia nggak tahu siapa dibunuh atau dia masuk ke penjara selamanya. Penjara selamanya. 20 tahun ya. 20 tahun. Indonesia juga sekitar begitu, 20 tahunan masukkan penjara bagi yang memperkosa anak-anak yang di bawah umur. Nah, kalau gitu Ustaz bagus memperkosa. Enggak boleh. Yang bawah umur kan di atas umur enggak boleh. Karena dosanya itu di atas dan di bawah. Maksudnya yang di bawah yaitu berhubungan dengan makhluk dan berhubungan Allah SWT. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa dahulukan al-faraj daripada yadan? Bukankah yadan lebih banyak lagi masalahnya? Mukul orang, bunuh orang katanya. Kemudian wa amal yadani, kemudian dua tangan ini jadi nomor peringkat kedua. Kenapa dikata peringkat kedua? Karena juga dia benda yang sangat bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahfazhuma an tadriba bihima musliman. Maka adalah kamu jaga keduanya daripada kau memukul ya, dengan kedua tangan tersebut akan seorang muslim. Jangan kita pukul orang muslim dah, katanya. Ya pukul nggak boleh, apalagi bunuh. Mukul saja nggak boleh, apalagi bunuh. Kalau gitu Ustaz, dia kata mukulnya nggak boleh katanya. Kalau saya bunuh aja Ustaz, nggak boleh lagi katanya. Memukul, bunuh saja langsung, tidak boleh. Au dhimmiyan, kata di sini dalam salah, atau orang kafir dhimmi. Bighairi musawwin syar'i kadarbi fil wajhi au taqtuluhu bihi ma mubasharatin au bisababin kahabbil bi'ri. Bighairi musawwin syar'i, maksud dari situ tanpa ada benda yang memperbolehkan dalam syarak. Membunuhnya tanpa ada benda yang membolehkan dalam syarak. Tapi kalau sekali ada benda yang membolehkan dalam syarak, dibunuh dia, maka tidak dikisos. Benda yang memang umpamanya di situ ada khilaf ulama tentang masalah itu. Kalau umpamanya dia bunuh orang, dibunuhnya lagi, keluarga dia bunuh dia, umpamanya kan, balas dendam. Itu permasalahan dimasukkan ke dalam mahkamah. Sebab itulah dikatakan kalau membuatkan kisos, hudud semuanya mesti di mahkamah. Sebab kalau tidak di mahkamah akan terjadi nanti bunuh-membunuh. Yang si Polan ini bunuh si Polan, maka keluarga Polan menuntut dia bunuh pula lagi keluarga Polan dan Polannya sekali. Itu membahayakan. Dia kata membunuh dengan cara mubashir. Maksudnya membunuh dengan cara mubashir, membunuh dengan cara langsung. Dia bunuh orang tersebut dengan pistol, dengan senapang, dengan bom, bomnya sekarang ni. Dia kata nak jihad sangat dah. Nak jihad sangat, dia buat namanya fiqhul haraki. Kebanyakan dalam fiqhul haraki itu fiqhul khawarij. Tak perlu ada fiqhul haraki. Fiqhul jihad ada, tapi mesti faham makna. Fiqhul jihad itu bagaimana? Orang Islam dibunuh bukan namanya jihad. Itu namanya khawarij. Nyawa seorang muslim itu berharga sekali. Dan nyawa seorang muslim sangat berharga sekali. Tidak boleh kita mempermainkan nyawa orang muslim. Jadi kalau kita merasakan itu benar, itulah khawarijnya. Apa yang dibuat oleh Osama bin Laden, apa yang dibuat oleh orang-orang Indonesia yang ada di Jakarta, di Bali, itu semuanya khawarij yang telah dihiasi syaitan perbuatan-perbuatan mereka, yang mereka anggap perbuatan tersebut adalah benar. Itu khawarij. Sudah? Hati-hati dengan pikiran tersebut. Banyak orang salah paham dalam makna jihad. Jihad tidak seperti itu.
Oke, saya juga mendukung menghancurkan tentara-tentara Amerika, enggak ada masalah. Tapi kenapa umat Islam dibunuh? Saya mendukung menghancurkan tentara-tentara Amerika yang memusuhi kita, tapi kita enggak mendukung membunuh orang-orang Amerika yang tidak ada sangkut paut dengan perang. Nah, biar paham perbedaannya. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan Amerika? Orang Amerika saja membunuh semuanya, kita juga membunuh semuanya tanpa ada kecuali. Tua muda, Islam kafir, kafir zimmi kah, kafir muahad kah, semua kita bunuh. Apa bedanya kita? Nah, itu termasuk dosa besar. Masuk bagian daripada apa? Termasuk bagian daripada yang dilarang oleh Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah. Siapa saja yang bunuh kafir muahad, kata Rasulullah SAW, tidak akan mencium daripada baunya surga. Coba tengok. Kafir muahad, apalagi umat Islam. Nah, ulama mesti tegas. Pada masa sekarang inilah perlu kita perangi khawarij. Islam bukan khawarij, Islam bukan pengganas, Islam bukan teroris. Tidak ada perbedaan antara teroris dengan orang-orang kafir. Kita tengok dalam masalah apa? Dalam masalah kekejaman. Islam jaga, tengok kata Rasulullah SAW, bila kau masuk ke suatu negeri, jangan kau bunuh pendeta-pendetanya, jangan kau hancurkan gerejanya. Kita tak disuruh untuk menghancurkan gereja. Rasulullah paham yang gereja itu tidak akan hancur sampai ila yaumil qiyamah. Rasulullah paham. Tidak akan mungkin orang masuk Islam semuanya daripada dataran dari barat sampai ke timur, daripada dataran Ghabi sampai pada dataran Mesir dan Jazirah. Tak akan mungkin masuk Islam semuanya. Jadi Rasulullah SAW paham, kalau memang mereka tidak masuk Islam, maka mereka bayar jizyah. Tengok, dan dibunuh. Islam tak suruh begitu. Jadi buka minda, pahami Al-Quran bagus-bagus, hadis bagus-bagus. Jangan dulu belajar yang tak penting. Jangan dulu belajar fikul hawaki, fikul jihad. Belajar dulu fikul kifayah, fikul ain. Itu belum lepas lagi. La haula wala quwata illa billah. Macam-macam orang dah sibuk dengan pakaian yang lain-lain, spender belum pakai. Muskilah kan. Pakai dulu betul-betul yang lain ini, baru bercelak lah, baru pakai minyak wangi lah. Kalau tak pakaian yang tutup aurat, baru dia pakai minyak wangi, apa gunanya? Sudah pahami betul-betul fiqh yang sedalam-dalamnya. Ya, tahu kita membedakan antara fiqh Ahlussunnah wal Jamaah dengan fiqhul Khawarij. Sudah. Ini sebab saya tekankan ni, banyak orang salah terjadi. Semangat. Tahun lepas saya pergi ke Indonesia, saya jumpakan seorang pemuda pelajar Azhar, pelajar Mustafawiyah yang begitu semangat. Ingin perang, ingin bunuh, ingin bom. Ikut juga bagian ini. Alhamdulillah Ta'ala, dengan cara saya berbicara dengan beliau, mengeluarkan segala hadis-hadis dan cerita-cerita zaman Rasulullah sampai zaman sahabat dan zaman tabi'in, mulailah dia sadar gerakannya, pikirannya itu salah. Jadi kita mesti baca dulu sejarah. Ingin buatkan yang namanya keadilan, ingin buatkan yang namanya pengamalan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan dengan kekerasan. Buktinya Indonesia masuk Islam kepada Indonesia bukan dengan kekerasan. Semuanya masuk, salimin, ghanimin, muslimin. Masukkan Islam kepada Malaysia begitu kan? Ada perang? Enggak ada perang. Dengan kekerasan. Buktinya masuk Islam ke Amerika, ada perang? Enggak ada perang. Islam berhasil. Dah? Penting sekali kita bicarakan. Di mana saja umat Islam berada, maka dia akan membawakan kesejukan, keamanan, keindahan, kesejahteraan. Itu perlu. Itu umat Islam. Coba pernah enggak bayangkan? Ini semuanya yang namanya sahabat ni mungkin syirik semuanya, ni kafir semuanya. Kenapa? Datang ke Mesir bukan dihancurnya Abu Hul. Datang ke Mesir bukan dihancurnya piramid. Ini musyrik semuanya ini katanya. Alasan sebab mereka bagaimana mampu menghancurkan yang namanya patung-patung yang ada di Afghanistan, di Indonesia, dibom mereka, bom daripada Candi Borobudur, Candi Prambanan. Alasannya itu adalah wathanun yu'bad, berhala-berhala yang disembah umpamanya. Sahabat-sahabat datang, Amr bin As dan sebagian daripada sahabat-sahabat yang lainnya itu enggak pernah berfikir untuk ingin menghancurkan Abu Hul, Spain. Enggak pernah berfikir ingin menghancurkan apa?
daripada piramid Al-Ahram. Sudah, coba pikirkan dahulu. Bukan enggak mungkin mereka ingin menghancurkan tu, mungkin saja. Kalau mereka ambilkan tu batu jadikan sebagai rumah kan boleh. Ha? Sudah. Itu pandangan-pandangan yang saya katakan pandangan primitif yang terlalu sempit sekali. Sebab itu jangan sempat pekerjaan pembunuhan ini sampai ke Malaysia. Indonesia sudahlah. Dah masuk walaupun begitu banyak ahli sunnah jemaahnya, Wahabinya itu lebih gencar lagi. Nah. Au tatadawala bihi malan haraman, atau kau ambil dengan kedua tanganmu itu ya barang-barang atau harta-harta yang haram. Uang korupsi, rentenir, uang abang. Korupsi, tahu korupsi? Nah, tahu korupsi macam mana? Jadi katakan korupsi itu bagaimana? Macam mana? Pecah amanah, no? Bahasa Malaysia. Kalau pecah amanah, pecah amanah, so kalau bahasa kitanya banyak sekali. Ini korupsi atau pecah amanah. Maknanya kamu dikasihkan satu kedudukan, jadi kamu akan mengambil benda tersebut, uangnya atau uang apa saja yang datang kepada kamu untuk kepentingan pribadimu. Itu pecah amanah atau korupsi. Atau ar-rashi wal murtashi. Itu juga haram hukumnya. Tak boleh kita makan benda-benda yang haram. Kenapa doa kita tak terima Allah SWT? Karena kita makan yang haram. Kenapa? Ya, kita susah untuk beribadah karena kita makan yang haram. Bila kita makan yang halal terus-terusan, kita jaga perut kita, maka kita boleh untuk beribadah. Faham? Au tu'dhiya bihi ma'ahadan minal khalqi, atau kau sakiti dengan kedua tangan kamu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hamba-hambanya? Atau apa itu makhluk-makhluknya? Manusia, binatang, haiwan, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keperluan kamu dengan kucing. Dia tambat kucing, dia bunuh kucing, haram hukumnya. Rasulullah kata masuk seorang perempuan ke dalam neraka disebabkan dia ikat kucing tersebut, kemudian dia tidak lepaskan sehingga kucing tersebut tidak makan makanan daripada binatang-binatang kecil yang melata di permukaan bumi, masuk neraka. Jadi kalau kita tengok orang Mesir ni, ya, dengan himar dia, ya Allah ya Rahman, dia bawakan situ barang-barang beban yang berat sehingga himar tu naik ke atas langsung. Pernah tengok? Saya selalu tengok tu. Ya kan di belakang ada apa namanya? Bak dia. Jadi baknya tersebut diletakkan barang yang berat sekali sehingga karena lampau beratnya himar terangkat langsung. Kadang-kadang kita tengok lagi patah kaki himar dipukul. Kuda mereka itu tak boleh. Mesti berkasih sayang. Nah, andaikan katanya di situ ada Rasulullah SAW, tentu dia akan bicara langsung kepada Rasulullah. Pernah kejadian seperti itu, unta bicara kepada Rasulullah SAW, aku dijadikan apa khuliqtu bihadza, katanya. Aku diciptakan bukan seperti ini, untuk ini, katanya. Nah, itu unta pada zaman Rasulullah SAW lari pada orangnya. Dicari-cari, datang lari kepada Rasulullah SAW. Unta tersebut dikabarkan orang tersebut telah menzaliminya dengan meletakkan berbagai macam barang. Sudah, kita punya haiwan tersebut berilah makan. Jangan tak beri makan. Kalau tak kasih makan, menzalimi namanya. Nah, au takhuna bima fi amanatin aw wadi'atin, atau kamu berkhianat dengan kedua tangan kamu itu pada amanah, baik amanah perorangan atau amanah pemerintah atau amanah kerajaan. Ini namanya pecah amanah. Nah, pecah amanah ni dia menyalahi amanah dia. Wadi'atin atau simpanannya. Tolong dulu Pak Cik, saya letakkan duit ni sama Pak Cik dulu sebab saya pergi haji. Kenapa tak masukkan bank, katanya? Saya ni tak suka dengan bank-bank, katanya. Saya letakkan dulu sama Pak Cik lah dulu. Okey lah, tak ada masalah. Dia letakkan. Dia kata kejadiannya uang banyak. Terus dia kata uang tersebut hilang sebagiannya. Kenapa? Jadi banjir kah, atau terjadi terbakar kah, atau semuanya? Pecah amanah.
terus letakkan uang sama dia tanpa ada letak kasih duit dan atau kasih apa namanya hitam di atas putih. Besok-besoknya saya mau minta uang tadi semalam yang saya kasihkan. Mana ada kau kasih sama saya? Itu tadi. Tak mengaku dia. Itu juga termasuk haram hukum, tidak diperbolehkan. Au taktuba bihima ma la yajuzu an natqu bihi, atau menulis dengan keduanya apa-apa yang tak boleh disebutkan. Mana-mana benda yang tak boleh disebutkan haram hukum ditulis. Contohnya memaki orang haram, menghina orang haram hukumnya, maka tak boleh tulis. Adu domba haram hukumnya, tak boleh ditulis. Kata-kata kotor, kata-kata lucah tak boleh ditulis. Kenapa? Tak boleh dikatakan. Dah. Membuat gambar-gambar yang tak boleh, ini kalau kan tak mungkin disebutkan, ya kan? Dibuat gambar-gambar yang maaf kata tak pakai baju lah apa semua, tak boleh, haram hukum. Demikian juga tak boleh kita gambarkan gambaran daripada orang-orang yang bernyawa umpamanya. Mengikut daripada pendapat banyak ulama, boleh kita buat gambar-gambar orang-orang yang bernyawa, manusia ke binatang ke begitu, tak boleh. Dah, sebaiknya kita jaga. Fa innal qalama ahadul lisanaini, kerana sesungguhnya pena ini adalah salah satu daripada dua lisan. Suatu kata enggak terpotong lidahnya, bagaimana cara dia untuk ini? Bagaimana caranya untuk mengadakan akad? Dengan tulisan. Itu dia. Kenapa tulisan tersebut ya menafsirkan segala keinginan yang ada di hati. Ini katakan perkataan menafsirkan segala ya, atau meluahkan segala keinginan kita kepada apa yang ada dalam hati. Kita mau minum, kita kata saya mau minum, ini kita luahkan dalam hati kita. Kalau saya ingin makan, tapi saya tak punya lisan, saya tuliskan saya ingin apa? Makan. Itu adalah salah satu daripada alat komunikasi. Sebab itulah bila dibawa kepada benda yang haram, maka dia haram. Benda yang membawakan kepada yang haram, maka dia hukumnya haram juga. Bahfazil qalama amma yajibu hafzul lisani anhu, maka hendaklah kamu jaga pena kamu itu daripada apa-apa yang wajib menjaga lisan daripadanya. Dijaga dia. Jangan buat perkara yang membuatkan adu domba. Jangan buat perkara-perkara yang jahat. Kalau kita buat benda perkara-perkara yang jahat, maka hukumnya jahat juga. Wa amma rijlani, tak ada pun kedua kaki. Adapun kedua kaki katanya apa sebelum ini kata Imam Dhunnun al-Masri, wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa dahru ma katabat yadahu wala taktub bikaffika ghairu syai'in yasufuka fil qiyamati an tarahu. Itu dia. Dia kata apa Dhunnun al-Masri kata? Dhunnun al-Masri dikuburkan di Kairo. Makamnya dekat dengan Rabi'ah. Dekat dengan makam tersebut, makam daripada Imam Al-Hafiz Az-Zaila'i, semasa dengan Al-Hafiz Al-Iraqi. Kebanyakan teman-teman tak tahu itu, ada bacaan dekat dinding. Al-Hafiz Az-Zaila'i, saya mutakhrij kitab Al-Hidayah. Jadi Imam Dhunnun al-Masri kata, wa ma min katibin illa sayablah. Tidak ada seorang penulis kecuali mereka akan mati juga. Panasnya tulisan kamu, panas tulisannya. Karena katanya berita hangat, katanya kan panas namanya itu. Dia suka membuat apa? Membuat berbagai macam berita-berita yang memanaskan orang. Kalau kita kata apa sekarang ni? Berita-berita yang dibuat di dalam surat-surat kabar. Gosip, Masya Allah, segala gosip. Gosip daripada pemerintahan, menteri, umat Islam, penyanyi, bintang-bintang film dan binatang-binatangnya. Semua gosip. Hati-hati kamu. Bukan berarti kalau ada bintang film kamu boleh menggosip segala hal dia. Tak boleh. Haram hukumnya.
Orang Muslim tidak boleh dibuka aibnya. Haram hukum. Benar? Haram hukum buka aib orang lain. Coba bayangkan gara-gara kamu satu dunia tahu. Coba tengok bagaimana berita. Sebenarnya pengaruh Ariel tak ada apa-apa. Andaikan tidak ada berita tentang gosip-gosip dia dan sebagainya, tak mempengaruhi umat Islam. Ketika Ariel membuat benda tersebut, ditangkap, kemudian segala videonya ditutup, sudah berhenti cerita, nggak ada lagi apa-apa. Ini enggak, disiarkan ke televisi bahwanya si Fulan buat begini, buat begini, buat begini. Orang yang nggak tengok tahu, orang yang selama ini tahu ingin melihat. Coba tengok, betul tak? Ingin melihat, orang yang ingin melihat, ingin merasa. Tengok bahayanya daripada apa? Berita-berita yang membawakan daripada syahwat dan sebagainya. Itu dosa besar. Orang yang menulisnya akan mati. Ingatlah aku dah mati, dia katanya akan mati. Ingat akan mati. Jangan buat berita-berita yang pelik-pelik, buat gosip orang. Tapi ini benar katanya, walaupun benar sekalipun. Sebab mak kata apa? Kalau kamu buat cerita-cerita pemerkosaan, pembunuhan, itu semuanya akan mempengaruhi masyarakat yang mereka nanti juga ada terbiasa dengan namanya pemerkosaan dan pembunuhan. Kalau ada terbiasa dengan itu, maka mereka membuatnya dengan biasa saja. Tontonan-tontonan pembunuhan, tontonan dari pemerkosaan, itu akan mempengaruhi masyarakat. Jangan heran kalau masyarakat pandai membunuh dengan cara bagus. Tahu bagaimana menghilangkan jejaknya, tahu bagaimana menghilangkan daripada bekas-bekas tangannya. Kenapa? Gara-gara nonton televisi. Jangan heran kalau anak kecil umurnya bawa kencur, umur baru 10 tahun, sudah pandai berzina, sudah pandai memperkosa orang. Jangan heran gara-gara apa? Televisi dan sebagainya. Berita umpamanya. Anak kecil tahu, selama ini dia dengarkan nyanyi Ariel yang enak. Okey, jadi terbawa oleh lagu tersebut. Ariel juga buat benda yang enak, dia ingin juga seperti itu, dia tengok aja. Coba pengaruhnya bagaimana? Itu dikatakan tadi, segala maksiat sebaiknya enggak perlu dibuatkan dan ditimbulkan dan dimukakan dalam surat kabar. Faham? Kerana akan mempengaruhi masyarakat. Sebab masyarakat kita kadang-kadang ada yang buta, ada yang tak faham, yang menghina terus menghina, yang mencela terus mencela, yang mengikuti terus mengikuti seperti apa? Seperti kerbau yang ditarik dengan talinya. Begitulah, membahayakan. Itu dikata Imam Ad-Dunuh Al-Masri, setiap orang yang menulis akan mati. Wa yubqa ad-dahru kama kutibat yadahu, atau kama katabat yadahu. Maka tetaplah masa sebagaimana apa yang telah ditulisnya. Maksudnya apa yang kamu tulis akan tetap. Tengok, ulama-ulama yang sesat dahulu mati udah, tapi kesesatannya tetap masih ada lagi dan diikuti orang. Mandal ala syarrin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan atas kejahatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang membuatnya. Sudah? Contoh seperti apa? Wasil al-Hafah. Wasil ini adalah pengembang atau perintis daripada Mu'tazilah. Pemikirannya dituliskan dan dituang, maka pemikiran tersebut diikuti orang lain. Tidak mengamalkan dia, tapi orang semuanya berdosa dibuatnya, dan dia juga bertambah dosanya setiap harinya dengan orang yang mengamalkan pemikirannya. Coba lihat, bahaya ini. Hati-hati menulis kitab. Ibnu Taimiyah dengan secara pemikirannya yang dituangkan dalam kitab-kitabnya semuanya, baik majmu'nya, baik daripada Minhajus Sunnah dia, menghina Imam Ali rahimahullah ta'ala anhu, kemudian mengatakan neraka itu panah, neraka itu tidak panah, atau muqallad dia, neraka itu muqallad atau diteruskan dia, khalid, tidak dimatikan dan tidak dipanahkan. Bumi ini, alam ini semuanya adalah qadim binau'ihi, kata dia. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang menunjukkan daripada kejahatan daripada pemikiran atau tulisan. Sebab itu adalah benda, kalau kita katakan kejahatan itu masih lagi dua makna, ya. Kejahatan itu dua makna. Ada kejahatan yang boleh dimaafkan, ada kejahatan yang tak mampu dimaafkan. Tulisan-tulisan yang mampu dimaafkan kejahatannya, ada juga tulisan-tulisan yang tidak mampu kita maafkan. Sebab benda tersebut dapat mengkafirkan orang yang membuat tulisan tersebut. Benda yang mengkafirkan
bila disebutkan itu kafir langsung. Bila kita tulis dalam tulisan kita walaupun nggak disebutkan, kafir. Nah, apa yang dibuat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya, dia sudah meninggal, iya, tapi pemikiran dia menyebar kepada orang lain. Tidak ada yang namanya khawarij, dan tidak ada yang namanya ahli bid'ah musyabbihah mujassimah di permukaan bumi Allah ini, kecuali mengambil pemikiran daripada beliau. Tidak ada yang namanya mujassimah musyabbihah atau khawarij, demikian khawarij atau nawasib, kecuali mengambil pemikiran beliau. Saya termasuk orang yang paling pening pula tengok kata-kata apa yang Taimiyah. Semua benda di situ. Kalau satu saja enggak masalah, Syiah saja gitu. Demikian Syiah saja orangnya enggak ada masalah, kita tahu dia Syiah. Tapi kalau macam dia, kita nak hukum apa? An-Nawasib, dia benci dengan Imam Ali. Siapa yang benci dengan Imam Ali? Nawasib. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim dikatakan alamatul mu'min hubbu Ali wa alamatul munafiq atau alamatul nifaq bughdu Ali. Itu Sahih Muslim. Para pengikutnya semua tahu tentang masalah Ibnu Taimiyah ini, enggak suka dengan Imam Ali, dikritiknya habis-habisan. Sudah? Dan mereka ingin mencoba untuk mendoakan hadis ini. Enggak boleh doa. Kenapa? Kerana hadis tersebut ada dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini juga dalil menyerang orang yang mengatakan Syiah ini. Sahih Muslim ini adalah perbuatan daripada Bani Umayyah. Nah, jadi sekarang Sahih Muslim mabaina tarfain. Mabaina tarfain, satu golongan Wahabi, satu golongan daripada Syiah. Syiah kata Sahih Muslim ini adalah hadis-hadis yang disukai oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah yang buatnya. Wahabi kata yang benci dengan Imam Ali, ini enggak boleh, ini orang Syiah yang buat hadis ni. Apa hadisnya tadi? Hadisnya alamatul mu'min atau alamatul iman hubbul Ali wa alamatul nifaq bughdu Ali. Ini Syiah ni katanya. Imam Muslim yang buat ni. Kita tolak perkataannya. Muslim buat, sanadnya semua sahih. Dah? Kita tolak asal Syiah kata. Macam mana dikatakan Bani Umayyah? Hadis ni benar-benar membesarkan Imam Ali. Dah? Sebab ada orang sekarang ni mengatakan itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu semuanya sahih Bani Umayyah. Nah, kita di antara pertengahan. Wala khawarij an-nawasib, bukan khawarij, bukan nawasib yang benci Ali, dan juga bukan Syiah. Ya. Itu kita pertengahan. Coba bagaimana jadi pertengahan? Susah enggak? Kalau dihimpit dua-duanya. Di mana-mana pertengahan. Di mana-mana pertengahan. Kalau orang tu dah bertaubat macam mana? Macam mana? Dia tulis dalam kitab dia, tapi sebelum dia meninggal dia bertaubat. Jadi tulisan-tulisan dia tu kira macam mana? Tulisan-tulisannya itu menurut pendapat ulama, masa bakal kalamu, kalau dia sebutkan dia wajib sebenarnya bertaubat tu menuliskan lagi satu kitab yang menyatakan dia itu telah bertaubat. Satu, yang keduanya masalah taubat itu Allah Subhanahu Wa Taala hak milik Allah. Apakah Allah terima atau enggak terima? Nah, kalau dia buat seperti itu, dia kata saya dah bertaubat, maka kalau Allah terima, maka tidak dipandang lagi kepada kitab dia. Nah, kita enggak katakan Allah enggak akan terima katanya. Tapi sudah dia kata taubat. Di kitabnya ada. Syarat taubat itu kan ada. Bila kamu mencuri orang punya, maka kembalikan orang yang apa barang yang kamu curi. Bila kamu bertobat daripada pendapatmu yang telah kamu tulis dengan berbagai macam tulisan, maka wajib kamu buatkan tulisan juga menaik perkataan kamu. Itu syarat tobat dengan tulisan. Saya dengan ini kan sebagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bertobat dalam dia naik atas mimbar, dia umumkan di depan orang-orang semuanya. Udah, begitulah. Agar tahu orang dia bertobat. Kalau begitu, kita lihat. Andai kata Abu Hasan Asy'ari, dia memiliki 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah Mu'tazilah. Peringkat yang kedua adalah peringkat Tauhid yang terpengaruh dengan Al-Kalabi. Peringkat yang ketiga, peringkat yang terpengaruh dengan Salafi seperti apa yang dipahami Imam Ahmad, dia kata. Ini atas daripada dakwaan orang-orang Wahabi.
maka kita mesti melihat lapang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di atas mimbar untuk menyampaikan kepada umat. Karena itu satu benda yang penting. Kalau cuma mulut saja satu orang dengarkan, tak boleh. Di atas mimbar, maknanya dia bertobat dengan daripada akidah yang keduanya. Akidah yang keduanya. Paham? Tapi karena akidah yang keduanya ini Imam Al-Kalabi punya adalah benar, tak perlu lagi sampai kepada tahap yang dikatakan dengan pemahaman-pemahaman yang Wahabi kata. Sudah? Tapi apakah mesti seperti itu? Ustaz umpamanya kata kita ingin bertobat mesti naik mimbar ngasih tahu begini. Melihat keadaan dosa yang apa yang kita lihat. Kalau kita punya salah sama teman kita, mesti kita tengok. Kata, aku telah buat begini-begini sama kau. Sudah? Tapi Ustaz, kalau sekiranya nanti kita kasih tahu, dia akan marah. Usahakan apa yang kau ambil, apa yang kau buatkan, kembalikan sama dia, baru kau kasih tahu. Kalau enggak juga, itu sangat susah. Di akhir nanti Allah akan ambil pahalamu, diletakkan ke dia. Nah, wala taktub bikaffika ghaira syai'in, maka janganlah kau tuliskan dengan telapak tangan, misalnya dengan apa? Dengan tangan kita lah. Bikaffika dengan telapak tangan, masuklah jari-jarinya. Ghairu syai'in, selain sesuatu ya suruka fil qiyamati antarahu, yang kau menyenangi pada hari kiamat melihatnya. Apa itu? Tulis Al-Quran. Al-Quran kita tulis. Dulu kan ulama-ulama ada buat begitu. Saya ingin duduk di sini tulis Al-Quran 1 bulan. Nah, saya ingin buat ini kitab, baca buat hadis. Buat kitab hadis. Guna menerangkan dan menyebarkan hadis Rasulullah SAW. Wa amma rijlani, bikasrati ra, dengan dikacaukan ra. Fahfazhuma an tamsiya bihima ila haram, maka hendaklah kamu jaga keduanya daripada berjalan kamu dengan kaki keduanya itu kepada benda yang haram. Kal masyi li adli ghibati aw li tajassusi awratil muslimin, kata di sini seperti berjalan untuk apa? Untuk ghibah kepada orang lain. Ghibah macam mana ghibah? Tahu enggak kau si fulan begini-begini? Oh, dahsyat. Ini berita hangat nih katanya. Berita hangat. Iya betul kah? Iya. Terus dia di sana. Sini dulu. Apa? Berita hangat. Terhangat. Kenapa? Lebih hangat daripada kopi katanya. Apa beritanya? Oh, si fulan begini-begini. Habis pergi lagi kepada yang lain. Berita meletup katanya. Apa berita meletup? Oh, enggak tahu kau jadi si fulan begini-begini. Itu untuk riba. Lihat dia riba. Tak suka cerita semua orang lain. Ini banyak, bukan enggak banyak di kampung-kampung kita. Memang suka. Apalagi yang selalu pergi di apa? Warung-warung kedai kopi. Makanya kalau kami di Indonesia, termasuklah bagian daerah kami, ya daerah kami bukan daerah yang lain-lainnya, bagian daerah kami aib sekali duduk di kedai kopi. Bagaimana biasanya duduk di kedai kopi itu akan membuatkan orang tersebut akan menciptakan ya orang-orang lain atau aib-aib orang lain. Nah, atau suka mentajassus. Mana tajassus ini? Jadi mata-mata. Bahasa Inggrisnya apa? Spy. Spy, ini spy. Nak tengok orang punya. Aku nak tengok tu si fulan tu. Betul kalau memang warak atau tengah warak, atau nampak muka saja begitu. Dia intip orang tu. Dia ikuti dari belakang. Apa kerja perempuan sama lelaki di jalan-jalan lagi? Tak boleh. Ingin mencari aib orang. Aib kau sendiri pun banyak lagi. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, man istaghala bi'aibihi la yastaghil bi'aibin nas. Siapa yang sibuk dengan mensepai aib dia, mentengok aib dia, maka dia tak akan sibuk dengan aib orang lain. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Satu kesempurnaan bagi seorang apabila dia itu memang betul-betul sibuk dengan aibnya sendiri. Kata orang Melayu, jangan kita seperti apa? Seperti semut di seberang lautan nampak, gajah di kelopak mata, depan kelopak mata tak nampak. Aduh, muskilah. Dosa kita yang begitu banyak yang besarnya tak nampak langsung, tapi kesalahan orang yang sedikit langsung Masya Allah dibuat kata begini, kata begitu.
Itu sebahagian saja itu. Kalau kita macam saya yang mensyaratkan, bukannya kamasyi li ajil ghibah, al jazmu awratil muslimin, kata kalmasyi ila sinema. Al-masyi di sinema. Apa saja filmnya? Apa saja filmnya? Kecuali film agama yang memang mereka tertutup aurat semuanya, dan dalam semua laki-laki kah, atau dalam semua perempuan kah, tak ada yang lain-lain, tak bercampur. Film-film, ya kebanyakan bioskop mana ada film-film yang bagus, semuanya film-film yang tak elok. Sebab kalau buatkan filmnya semua yang film agama, insya-Allah tak ada orang datang. Itu. Nah. Jadi al-masyi ila sinema. Apa lagi? Al-masyi ila dating. Kerana zaman dahulu tak ada nama dating, maka tak faham syekh kita. Kita buatkan pada masa asri ya. Masyi ila dating, masyi ila untuk berpacaran malam minggu umpamanya. Di Malaysia itu sudah ada malam minggu istilah dia. Indonesia dari zaman dahulu. Apalagi permasalahan yang haram umpamanya. Masa tak tahu? Pura-pura baik sangat. Benda-benda yang haram di kampung kita banyak makin jadi sekarang. Al-masyi ila sima'il aghaniyatil konser umpamanya. Konser. Mendengar untuk daripada konser yang ada. Itu haram hukumnya, kena kejadian berbagai macam. Ikhtilat dengan laki dan perempuan. Goyang sana, goyang sini, sikut sana, sikut sini, poncuan dan sebagainya. Dan banyak lagi benda-benda yang begitu. Tidak benar kita pergi ke sana. Au tas'i bihi ila babi sultanil zalim, atau berjalan dengan kaki keduanya itu kepada pintu sultan yang zalim. Ini cuma berjalan kepada pintu sultan yang zalim saja nih. Kenapa dia kata? Ulama-ulama ditakutkan kalau mereka pergi kepada sultan akan berubah agama mereka, akan mengikuti sultan. Sebab itu Imam Ghazali kata, "Idza ra'aita 'aliman yataraddadu 'inda babil sultan, fahdhar dinahu." Kalau kau lihat seorang ulama yang dianya itu selalu bolak-balik ya daripada pintu sultan, maka hendaklah hati-hati dengan agamanya. Nanti yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Syekh, apa hukumnya ni? Oh ni haram katanya. Bukan haram, harum. Apa itu hukum haram, Syekh? Yang tahu saya halal, haram, mubah, makruh, mustahab, wajib, sunnah. Ini ada namanya lagi bagian yang pertanyaan, bagian yang lain katanya. Itu masalah. Ya. Walau bagaimanapun kamu akan terdesak ingin menghalalkan yang haram, atau setidaknya kamu akan diam. Paling kurang. Kalau kau tengok sultan berbuat salah, kamu akan diam. Padahal man aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ulama, biapa? Bilisani. Ya sultan ini salah, enggak berani. Kenapa? Karena kamu sudah apa? Karena kamu sudah berhutang budi dengan dia. Karena dia dah baik sama kamu, maka kamu tetap menjaga mulutmu. Menjaga apa namanya istilah kata orang? Menjaga periuk di rumah. Takut nanti periuknya tertumpah, atau takut nanti periuknya tertungging atau terbalik. Kalau saya katakan sultan yang haram, jangan katanya. Mereka jadi mufti, Syekh ni sultan nak katakan benda-benda yang ini sultan, ini haram. Pada cakap sekarang kata, cuba bayangkan. Sebab itu kata Imam Ghazali, "Idza ra'aita 'aliman yataraddadu 'inda babi sultan fahdhir dinahu." Semestinya kita menjauhi pertama sultan. Yang kedua juga, biar anda tahu, saya cakap memang betul-betul ini tapi untuk kepentingan umat Islam. Lebih baik menurut saya menjauhkan siasah. Ditakutkan dengan adanya siasah nanti ulama-ulama hanya berdakwah untuk kepentingan siasah, bukan untuk kepentingan Islam dan umatnya. Dah? Itu penting saya sebutkan. Kenapa penting saya sebutkan? Karena sekarang banyak orang berdakwah cuma pikiran itu aja. Jadi kalau sekiranya salah menurut dia, nanti salah menurut Islam. Tak begitu. Dah? Kepentingan umat Islam, kepentingan umat Islam dipentingkan. Iya, kita inginkan negara Islam,
Tapi cukup kamu dari orang belakang. Enggak mesti dikatakan kamu pilih partai Islam. Enggak mesti begitu. Dakwah orang semuanya dengan Islam. Kasih tahu mereka tentang Islam. Kasih tahu mereka tentang keindahan Islam. Inna Islam. Bagaimana kalau sekali kita buat kampung Islam? Kan enak. Paham mereka. Enggak tambah kamu paksa-paksa, insyaAllah ta'ala. Kalau nanti pemilihan bagaimana Ustaz? Kamu tahu lagi. Anta alam